Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, sekalipun kami tidak berkumpul dimanapun mereka berada. Engkau Allah yang omnipresence, Engkau yang akan menjamah setiap kami. Dan pada pagi hari, siang dan malam kami, sepanjang hari ini kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari angkat Alkitab saudara, kita deklarasikan bersama. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, bagus, baik. Saudara, ini kita memasuki pada bulan yang baru lagi. Kita sudah 8 bulan ada di tengah-tengah pandemi dan kita terus berdoa. Baik, hari ini saya akan mulai memasuki serial yang baru. Sebenarnya saya sedang mempersiapkan untuk sesuatu serial yang sudah saya siapkan, tapi ternyata Tuhan berkata, change, pindah. Karena Tuhan mau saya berbicara kepada saudara pada serial yang baru, Strong Church atau gereja yang kuat. Saudara, Tuhan mau di tengah pandemi gereja bukan makin lemah. Justru di tengah pandemi gereja harus makin kuat. Saudara, di tengah pandemi, di tengah penganiayaan, di tengah kesukaran, kesulitan, Kisah Rasul menuliskan bahwa gereja justru semakin mengalami penderitaan, semakin kuat dan semakin dahsyat. Saya akan berbicara pelan-pelan. Bagian yang pertama saya akan berbicara tentang kematangan atau kedewasaan rohani, atau saya beri judul mature. Gereja yang kuat itu apa, Pak? Gereja yang kuat adalah gereja di mana dia bisa menjadi representative of Christ Kingdom dan dia bisa melakukan tugasnya sebagai duta besar Allah di muka bumi. Jadi dengan kata lain, kerinduan Tuhan dari sejak awal bahwa gereja itu harus melaksanakan amanat atau perintah Tuhan di dalam dunia ini untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi, melakukan amanat agung, melakukan pemuridan, melaksanakan menghadirkan kuasa kerajaan nyata real di muka bumi. So that's why saya pengen supaya saudara mengenal pelan-pelan. Saya akan mulai dengan memperkenalkan, sebab begitu banyak pendapat, oleh karena itu saya ingin memberikan saudara wawasan yang biblical. Apa sih Pak sebenarnya yang dimaksud dengan gereja? Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan 20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Alkitab mencatat, tidak tahukah kamu bahwa kamu, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi kalau begitu, ingat ya, jadi kalau gitu apa itu gereja? Gereja adalah kita orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus dan kita menjadi baitnya atau rumahnya atau bait Allah. Jadi dengan kata lain, istilah gereja yang pertama adalah saudara, bukan gedung, bukan. Saudara adalah gereja. Sekarang yang kedua, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, istilah yang kedua. Alkitab menulis dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Nah, saudara, ada understanding yang lain lagi. Mereka berkumpul di dalam bait Allah. Kalau gitu apa itu gereja? Gereja yang kedua adalah kumpulan orang percaya
yang bersatu di bawah kepemimpinan seorang gembala sidang atau seorang penatua. Jadi dengan kata lain, di dalam Kisah Rasul pasal 2 mereka berkumpul. Dan ketika mereka berkumpul di bawah seorang pemimpin, itu juga namanya gereja. Tetapi itu namanya gereja lokal. Jadi saudara adalah gereja. Ketika kita berkumpul bersama-sama namanya gereja lokal. Tetapi saya pengen supaya saudara mengerti, Pak, kenapa sih ada gereja lokal? Gereja lokal misalnya kita berada di bawah Sinode Gereja Bethel Indonesia. Kenapa kita mesti harus masuk di dalam gereja lokal kita? Sebab pemerintah tidak bisa berurusan pribadi lepas pribadi. Tetapi pemerintah melalui sebuah institusi yang namanya Gereja Bethel Indonesia. Itu sebabnya kita berada di dalam Gereja Bethel Indonesia. Urusan surat menyurat, menikah, baptisan, urusan dengan pemerintah setempat, perizinan dan sebagainya, kita harus melalui yang namanya gereja lokal. Pak, apakah itu biblical? Sangat biblical. Saudara membaca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 46, Markus pasal 6 ayat 2, Kisah Rasul pasal 13 ayat 1, saudara bisa baca semua untuk ini. Ada orang yang tidak mau terhisap dalam gereja lokal. Begitu dia mau menikah, oleh catatan sipil ditanya mana pemberkatan dari gereja. Saudara yang tidak punya perizinan gereja, saudara tidak bisa membuat itu. Jadi akhirnya kawinnya gimana, Pak? Surat baptisannya mana ditanya? Surat kawinnya mana, akte nikahnya? Saudara, kita semuanya harus mengikuti sebab pemerintah juga adalah hamba Tuhan. Nah, saya mau memperkenalkan yang ketiga, namanya gereja universal. Supaya saudara bisa mengerti ya. Ayat ini, dalam Efesus pasal pertama ayat 22 dan 23. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan ia telah diberikan kepadanya, kepada jemaat sebagai kepala dari yang ada. Jemaat atau gereja yang adalah tubuhnya. Saudara mengerti sekarang nih. Yesus ketika dia ada di dalam dunia, tubuhnya Kristus kepala, Yesus tubuhnya pada waktu dia ada dalam dunia. Sekarang Yesus Kristus sudah naik dan berada di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi Efesus pasal 1 ayat 22 dan 23 menulis bahwa Kristus telah menjadi kepala atau jadi pemimpin dari jemaat. Dan jemaat adalah tubuhnya. Jadi kalau begitu gereja itu apa? Tubuh Kristus. Jadi kalau saya akan memperkenalkan dengan istilah gereja universal. Adalah gereja yang apa? Gereja universal. Gereja universal adalah gereja yang ada di seluruh dunia dengan berbagai macam karakteristiknya sebagai tubuh Kristus. Itu sebabnya ada tubuhnya, ada tangannya, ada kakinya, saudara, ada telinganya, ada matanya. Itu sebabnya gereja memiliki tugas dan panggilan berbeda-beda. Demikian juga gereja lokal juga memiliki tugas dan panggilan yang berbeda-beda dalam seluruh tatanan gereja universal. Jadi kalau begitu saudara sekarang sudah paham, kalau saudara ada orang mengatakan gereja itu bukan gereja lokal, saudara sudah mengerti. Gereja bukan hanya gereja lokal tapi ada gereja universal. Nah sekarang saya masuk dalam semua level gereja. Gereja sebagai pribadi, gereja sebagai gereja lokal, dan gereja sebagai gereja universal. Salah satu ciri gereja yang kuat, apa sih Pak? Ada banyak ciri. Saya harap saya bisa menyampaikan pelan-pelan bagaimana supaya gereja itu menjadi gereja yang kuat. Salah satu ciri yang saya akan bicarakan pada hari ini, gereja yang kuat adalah gereja di mana jemaatnya atau gerejanya atau setiap anggota gereja atau setiap jemaatnya menjadi jemaat yang dewasa. Itu sebabnya saudara tahu visi gereja kita, to become people that holy, mature, and encounter breakthrough.
Jadi Tuhan mau di gereja ini Tuhan kasih visi yang jelas. Aku mau kamu membangun gereja di mana semua orang di dalamnya menjadi kudus. Ya, kudus, terpisah, tidak kompromi dari dunia. Tidak sama dengan dunia. Cara hidup dan cara berpikirnya berbeda dengan dunia. Tapi aku minta juga supaya mereka menjadi kuat dan dewasa rohaninya. Dewasa rohaninya. Kenapa gereja harus dewasa? Karena hanya gereja yang dewasa yang dapat melakukan tugasnya sebagai duta kerajaan. Saudara, kalau anak kecil tidak bisa dapat tugas, apalagi kalau bayi nggak bisa diberi tugas. Tetapi saya mau saudara yang baru masuk di dalam gereja GBI WTC ini, saudara dimulai memang dari bayi rohani, tapi nggak boleh jadi bayi terus menerus. Saudara harus bertumbuh jadi kanak-kanak rohani, dan setelah itu saudara one day harus jadi dewasa. Sebab kalau saudara saja, saya tidak ngomong gereja, saudara saja kalau sudah punya anak, waktu lahir pertama lucu sekali. Dia suka nangis, gulung-gulung, bisa tengkurap, bisa duduk aja senang, kita senang. Tapi kalau 15 tahun, bisanya cuma tengkurap dan duduk. Saudara nggak mungkin bersorak, hore, anak 15 tahun cuma bisa tengkurap dan duduk. Orang tuanya lalu mencari tahu. Demikianlah saya anggap saya ini bapakmu. Saya pengen supaya saudara tidak cuma bisa tengkurap dan duduk. Saya pengen saudara menjadi dewasa dan saudara bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan di atas muka bumi ini. Yang percaya katakan. Itu sebabnya saya berdoa. Sama seperti orang tua merindukan anaknya bertumbuh, saya juga merindukan saudara semua bertumbuh dan satu hari saudara menjadi dewasa. Itu sebabnya saudara, dengarkan ini. Itu visi yang pertama. Kalau saudara lihat nanti masuk di gereja kita kan saudara biasanya lihat sebelah kanan saya selalu ada visi yang pertama. Visi yang kedua, setelah menjadi dewasa dan mengalami breakthrough, maka saudara yang sebelah kiri, tugas berikutnya adalah to transform the communities, influence the cities, and give impact to the nation. Saya terus mengarahkan saudara kepada visi yang Tuhan beri kepada gereja. Sebab gereja ini diberikan beban, saudara tidak boleh nengok gereja lain. Kenapa gereja lain tidak diberikan beban yang berat seperti gereja kita, Pak? Sudah masing-masing ada kasih karunia. Saudara, mata tidak bisa berkata kepada tangan, kamu kok enak ngambil makanan terus, aku cuma lihat saja. Gak boleh begitu, gak boleh. Satu dengan yang lain harus saling menolong. Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia berkata begini, dan aku, ini Rasul Paulus ya, dia jujur, terbuka. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Saudara, ada kalanya seorang pemimpin merasa sepertinya diukur dari waktu. Mereka seharusnya sudah menjadi dewasa. Seharusnya diukur dari waktu kekristenan mereka. Harusnya bisa jadi pengajar. Harusnya bisa melakukan sesuatu bagi kerajaan Allah di muka bumi. Tapi Rasul Paulus melihat orang di Korintus, dari ukuran waktu kamu seharusnya jadi dewasa. Tapi sampai sekarang aku masih melihat kamu belum dewasa di dalam Kristus. Kenapa? Karena masih ada orang yang iri hati. Masih ada orang yang suka berselisih. Mereka ditulis di dalam ayat berikutnya, mereka tidak bersedia makan makanan yang keras. Mereka hanya mau menerima susu. Saudara, itu sebabnya kalau di gereja saya ada orang gosip, saya akan deal. Ada hoak. Saya deal dengan undang-undang kalau polisi itu ya. Kalau di gereja saya panggil dan saya mesti selesaikan. Tidak boleh ada hoak.
Zaman dulu sudah ada hoax. Zaman dulu dari Kejadian sudah ada hoax. Saudara nggak ngerti bahwa di Kejadian ular membuat hoax kepada Hawa. Jadi hoax bukan zaman sekarang. Dari dulu sudah ada hoax. Jadi sumber bapa segala hoax adalah setan, iblis, jin, wewe gombel, gondoruo, dan kawan-kawan mereka. Jadi mereka itu belum dewasa. Karena apa? Karena mereka masih makanan-makanan yang lembek, yang susu. Nah sekarang saya mau masuk lebih dalam. Pak, apa sih ciri-ciri dari jemaat yang dewasa? Saya mau supaya saudara perhatikan ya. Kalau saudara melihat di dalam komunitas, ada orang yang suka berselisih, ada orang yang suka iri hati, orang lain diberkati dia iri, orang lain mengalami promosi dia iri, lalu terjadi perselisihan, suka terjadi kekacauan. Saudara sudah tahu itu pasti Kristen kanak-kanak. Apa ciri daripada Kristen dewasa? Dalam Ibrani pasal yang kelima, ayat 14. Tetapi, ini firman Tuhan katakan begini, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang yang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-14 menyatakan ciri yang pertama bahwa seorang itu menjadi dewasa. Cirinya apa Pak? Dia itu sudah menerima atau siap menerima makanan yang keras. Saudara, pada waktu cucu saya umur 1 bulan, dia belum bisa makan nasi seperti saudara. Dia makannya susu. Umur 3 bulan masih susu. Umur 4 bulan susu dan pisang. Lembut-lembut, pokoknya lembut-lembut. Tapi setelah setahun, anaknya langsung diberi makan percobaan makan nasi. Mulai dari bubur, kemudian makan nasi. Sekarang 3 tahun, susu dan nasi. Susu dan nasi. Tapi yang udah 15 tahun, masa masih minum cucu? Saudara harus siap makan makanan keras, sate, ya betul nggak? Yang enak-enak itu makanan keras sebenarnya. Sate, apalagi? Semua makanan yang keras nggak bisa dimakan bayi. Tapi yang enak, sayur HOB nggak bisa dikasih bayi umur sebulan, nggak bisa. Mencret, bukan mencret yang nggak punya gigi. Saudara, semua makanan ayam goreng nggak bisa dimakan, steak nggak bisa dimakan. Semua yang enak-enak nggak bisa dimakan sama bayi. Yang bisa makan makanan yang enak itu orang-orang dewasa. Jadi makanannya keras. Tapi diperlukan untuk apa? Sebab panca inderanya, ususnya sudah bisa menerima makanan keras. Pak, sekarang maksudnya apa sih makanan keras? Sekarang lihat saya. Kalau saudara punya anak, umur 3 tahun kasih cuman susu. Dia akan bilang, mami lapar, kasih lagi susu. Sebentar lagi 1 jam bilang, mami lapar, kasih susu. Mami lapar, akan terus menerus sebab dia membutuhkan asupan rohani yang membuat dia kuat dan menjadi besar dan menjadi perkasa. Jadi apa sebenarnya Pak makanan keras? Makanan keras itu saya mau saudara punya sisi positif, bukan selalu melihat dari sisi negatif. Makanan keras itu adalah makanan yang membuat saudara bisa bertumbuh secara rohani. Jadi kenapa saya harus makan protein? Kenapa saya harus makan ikan? Kenapa kita harus makan sayur? Kenapa kita harus makan buah? Kenapa? Karena kita memerlukan semua vitamin, mineral, protein, karbohidrat yang diperlukan untuk pertumbuhan kita. Bahkan ketika kita sudah menjadi dewasa, maka saudara dan saya bisa mengerjakan tugas yang Tuhan beri. Sekarang saya berikan contoh. Pak, makanan yang dewasa, makanan keras
yang bisa membuat saya bertumbuh. Semua, saya dengarkan ini. Tidak semua jemaat bersedia. Dengarkan, saya ulangi lagi. Tidak semua jemaat bersedia makan makanan keras. Walaupun dia tahu makanan keras itu diperlukan untuk pertumbuhan dia. Saudara, kalau ada orang-orang umur 15 tahun dan dia minum cuma susu, badannya tidak akan bisa kekar, badannya tidak akan bisa perkasa. Jadi kalau begitu, apa sih Pak makanan keras itu yang Bapak maksudkan? Makanan keras adalah makanan, saya ulangi lagi, yang membuat saudara bisa bertumbuh. Contoh, saudara makan keras, baca firman Tuhan setiap hari. Setiap kali saya ngomong begitu, ada yang ngomong, Bapak lagi ngomong lagi itu. Saya sudah berapa ratus kali. Kenapa? Karena kalau saudara nggak baca firman Tuhan, saudara tidak akan mungkin jadi dewasa rohani. Never, nggak pernah. Kenapa Bapak begitu? Karena saya pada waktu saya dimuridkan di usia mahasiswa, maka kakak rohani saya berkata gini, kalau kamu tidak membaca Alkitab seperti yang saya suruh dan menulis saat teduh kamu, apa yang kamu dapat, kamu tidak boleh ikut pemuridan di kemudian hari. Dulu kejam sekali pemuridan di masa itu. Dan saya tidak mau. Saya baca Alkitab, ngerti tidak ngerti. Dan tapi satu hari, akhirnya saya mengerti maknanya untuk saya bisa bertumbuh. Makanan rohani apalagi Pak? Contohnya yang membuat saya bisa bertumbuh, masuk Kersel. Di tengah pandemi ini saya bilang kepada saudara, semua harus masuk dalam Kersel. Saya berkunjung di setiap Kersel dan setiap kali saya lihat muka jemaat, saya udah 8 bulan gak lihat muka jemaat. Saya kalau khotbah seperti ini hanya lihat tembok. Saudara, kursi-kursi kosong. Hati ini begitu sedih. Tapi nggak apa-apa lah, sebentar lagi kita akan kebaktian kembali. Saudara-saudara ngerti nggak pada saat seperti ini, saya kalau pergi ke Kersel lihat muka saudara, dan saudara makin lama makin bertumbuh, itu hati saya senang, bukan main, seperti seorang ayah atau orang tua yang melihat anaknya bertumbuh. Masuk Kersel. Kenapa Pak saya harus masuk Kersel? Dengarkan, kalau Anda di gereja hanya membaca, Anda membaca firman Tuhan untuk dirimu, di mana saudara mengaplikasikan firman? Di Kersel. Di Kersel itulah saudara bisa mulai mengaplikasikan firman. Anda bisa sharing kelemahan saudara, Anda bisa sharing kemenangan saudara. Saudara bisa sharing ketika saudara jatuh, ketika saudara menang, ketika saudara bergumul, dan yang lain ikut mendoakan. Itu sebabnya saudara bertumbuh dalam Kersel. Tapi pertanyaannya, apakah semua jemaat mau masuk di dalam Kersel? Belum semua. Tapi saya berdoa supaya kebenaran ini menolong saudara, supaya semua pergi ke Kersel. Sebab dengan cara begitulah saudara bisa bertumbuh, nggak ada cara lain. Dan di dalam Kersel, kemarin malam saya baru pergi dari Kersel satu, Kersel yang lain, dan dalam kesaksian ketua Kersel berkata, ketua distrik, ketua rayon, Pak, selama pandemi sekalipun kami tahu kami sendiri juga susah, tapi kami selalu menyediakan uang untuk kami bisa menabur kepada orang-orang yang lebih susah dari kami. Wah, saya dengar begitu itu langsung saudara, itu sepertinya saya kayak ada siraman air yang begitu sejuk dari atas kepala sampai ke kaki saya. Kenapa? Karena saya melihat anak-anak saya bertumbuh. Ada tempat untuk mengaplikasikan firman. Pak, apa sih makanan keras itu? Makanan keras, saudara harus menerima makanan yang membuat saudara bertumbuh. Tapi saudara juga menerima firman yang berupa perubahan hidup yang harus dikerjakan sehingga hidup saudara selaras dengan kehendak Tuhan. Pak, apa saja? Setiap kali Anda baca makanan keras, makanan firman Tuhan, yang lain gak baca Alkitab, Anda baca Alkitab. Yang lain tidur, Anda berdoa. Yang lain tidur, Anda baca Alkitab. Dengan apa artinya? Artinya saudara mengambil langkah lebih one step ahead. Contoh, kalau Alkitab mengatakan kamu harus hidup kudus sama seperti aku kudus, ya saudara harus belajar hidup dalam kekudusan sama seperti Bapa kita hidup dalam kekudusan. Kalau Alkitab menulis berkata bahwa kamu harus mengampuni, sekalipun gak cocok dengan dirimu, saudara berkata gini, Tuhan, orang itu mah tidak layak diampuni Tuhan.
Di hatimu ya. Tapi itu makanan keras, bayi nggak bisa. Saudara harus belajar mengampuni. Makin dewasa, makin mudah mengampuni. Cobaan ya, cobaan. Mengampuni, mudah mengampuni, itu tidak instan. Tidak instan, belajar, step by step. Ada orang tanya, kok Bapak mudah ya? Diomelin, dimaki orang kok mudah mengampuni? Oh ya, dulu ya belum, step by step belajar. Semua harus bertumbuh. Makanya makanan keras adalah makanan yang membuat saudara mengalami perubahan hidup. Ada orang-orang tertentu yang pada waktu kalau makanan keras membuat dia bertumbuh, ada orang-orang tertentu lihat keadaan yang berbeda, maka dia menjadi gusar. Pada waktu lihat keadaan yang tidak sama dengan apa yang dijanjikan Tuhan, dia mulai gusar. Tapi orang yang dewasa rohani, dia lebih percaya firman Tuhan daripada keadaan. Kenapa? Karena dia bertumbuh secara rohani. Berbeda dengan orang yang tidak bertumbuh. Makanya ketika orang lain pusing, dia ikut pusing. Orang lain stres, ikut stres. Orang lain tergoncang, dia ikut tergoncang. Tapi orang yang memegang firman Tuhan dan melakukannya, Tuhan berkata, dan orang-orang itu tinggal dalam kerajaan, maka waktu goncangan, Tuhan waktu di tengah goncangan itu semua akan digoncang, kecuali mereka yang tinggal di dalam firman-Nya, yang tidak pernah berubah dari dulu sekarang, tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itulah jemaat WTC yang saudara tetap akan kuat dan perkasa di dalam segala keadaan. Saudara, itu pasti menjadi doa saya setiap hari sama Ibu Flora. Dan orang yang mau menerima firman yang membuat perubahan hidup, bisa contoh lagi Pak, yaitu saudara belajar melakukan kehendak Tuhan sekalipun bertentangan dengan keinginan saudara sendiri. Mesti belajar step by step. Saudara, ada jemaat datang WA kepada saya, dia bilang gini, Pak, quote-nya kenapa sih orang bule terus Pak? Ya nggak tahu ya, orang Indonesia itu jarang membuat quote. Tapi dari usulan jemaat itu, maka saya sekarang membuat quote supaya ketahuan ada orang Asia. Dia berkata begini, if we know that our lives are not perfect, read God's word. Because His perfect word will change our life. Hidup kita ini nggak sempurna. Tapi waktu saudara membaca firman Tuhan yang sempurna akan mengubah kita. Supaya hari demi hari saudara serupa dengan Kristus. Amin apa amin? Sekarang saya sudah punya banyak ya. Ada ratusan quote yang disiapkan dari setiap kebenaran yang saya bagikan kepada saudara. Ini orang Chinese juga ini. Dia berkata begini, the more truth of the word we practice, the more mature we will be spiritually. And the greater mercy and the kindness of God will give us. Kalau saudara itu melakukan setiap prinsip-prinsip firman, saudara akan menjadi dewasa secara rohani. Dan saudara otomatis saudara akan mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan setiap hari dalam hidup saudara. Saudara mungkin berkata gini, kenapa sih kalau saya lihat Bapak ceritanya kok lihat ada kemurahan, kebaikan? Kenapa? Ya ini prinsip yang saya pengen bukakan kepada saudara supaya saudara bertumbuhlah menjadi dewasa. Pak, makanan rohani yang keras itu artinya makanan rohani yang apa sih Pak? Makanan rohani yang keras itu artinya makanan rohani yang membuat saudara siap menerima tanggung jawab dari Tuhan sebagai duta kerajaan Allah di muka bumi. Apa sih Pak yang harus saya lakukan? Saudara menjadi saksi Kristus. At least saudara bisa cerita kepada pembantumu, cerita tentang Yesus kepada temanmu, cerita kepada Yesus kepada sopir Grab, sopir angkot, sopir Gojek. Saudara bersaksi tentang kasih Kristus kepada orang yang ada di sekitar saudara. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya.
Dan kalau saudara kerjakan, saudara lakukan, saudara sebenarnya tanpa sadar, saudara pelan-pelan, saudara bertumbuh. Orang lain tidak mau beritakan Injil, kenapa? Takut, nanti takut dibenci, takut. Ngomong kebenaran aja takut. Saudara memberitakan firman Tuhan, menolong saudara untuk hidup stand firm on His Scripture. Saudara bisa tetap berdiri di dalam kebenaran firman-Nya. Kalau saudara cerita, nggak mungkin saudara berani melanggarnya. Maka semakin orang senang bersaksi, dia akan senang memenangkan jiwa, dia akan otomatis jadi contoh dari orang-orang yang dia omongin tentang Yesus. Pasti. Saudara bisa menolong orang-orang Kristen, apalagi Pak tanggung jawab saya menolong orang Kristen yang duniawi. Saudara kan masih banyak orang Kristen, tapi ngomongannya asal jeblak. Tindakannya nggak berubah. KTP-nya Kristen ke gereja tapi tidak pernah berubah dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Waktu ketemu saudara harus berubah hidupnya. Itu tanggung jawab saudara. Beritakan Injil, bawa orang yang lemah, bawa orang yang belum dewasa rohani, bawa mereka untuk mengenal Tuhan lebih baik lagi. Bawa dalam kersel dulu, baru bawa dalam gereja. Itu sebabnya saudara. Nanti ya, waktu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, pada beberapa waktu lalu, saya tiba-tiba diingatkan visi gereja kita, tugas gereja kita. Dulunya kita punya garam sedikit, kita bagi di orang sekitar, RT, RW. Lalu kemudian garam lebih banyak lagi, kita masuk ke kecamatan. Garamnya lebih banyak lagi, kita bagikan lagi influence mulai ke kecamatan. Lebih besar lagi ke kota. Sekarang lebih besar lagi ke kota-kota. Saudara-saudara, waktu Tuhan menyuruh gereja kita untuk memberi makan orang miskin, pertama kali kita berikan makan buat mereka dengan cara sembako. Ribuan orang kita beri makan. Setelah itu Tuhan berkata, kamu harus membangun ministry House of Bread, untuk bukan memberikan mereka ikan, tapi kamu harus menyiapkan mereka, memberikan kail. Saudara, tadinya kita hanya fokus saja menolong mereka, meng-create apa yang Tuhan suruh. Tiba-tiba Tuhan berbicara, kamu mesti beri makan buat kota. Waktu ini aja belum selesai, Tuhan berikan lagi. Dan akhirnya selama pandemi, saudara, karena saya tidak bisa pergi keluar kota, kemana saya pergi? Saya ke HOB. Saya mulai mengerjakan dan memultiplikasikan. Saya tidak sadar, saya tidak tahu. Ternyata apa yang kita lakukan hanya mentaati Tuhan sebagai tanggung jawab, mengambil tanggung jawabnya Tuhan menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Tanpa kita sadari, tiba-tiba wakil wali kota Bogor datang dan mereka bilang, Pak, sebenarnya semua gereja bisa lakukan ini. Semua institusi ormas bisa kerjakan. Bahkan pemerintah seperti saya nih, harus melakukan seperti apa yang Bapak kerjakan. Saudara bisa lihat video ini. Kenapa Pak Dedi seorang wakil wali kota begitu peduli dengan masyarakat dan sampai pergi ke Bogor ini untuk lihat Rumpin untuk ngelihat jenis pengembangan ekonomi masyarakat yang kita buat. Ya, jadi dalam situasi pandemi ini memang yang paling terdampak itu adalah masyarakat di bawah ya. Terus terang kalau kita lihat kota Bogor ini kan sebuah tipikal perkotaan. Untuk tipikal perkotaan seperti Bogor tentu lahan terbatas. Nah, dengan model pertanian seperti ini menginspirasi kita untuk membangun yang namanya urban farming. Nah, jadi keterbatasan alam, ya, keterbatasan suplai atau sumber nutrisi dan lain-lain itu mungkin bisa direkayasa dengan model-model pembangunan pertanian model seperti ini. Pertanian modern yang cocok untuk perkotaan. Kemudian yang kedua tentu tadi yang paling penting adalah bagaimana juga ikut serta memberdayakan masyarakat. Ya, karena masyarakat yang terdampak ini kan kalau bisa punya pengetahuan mereka menanam sayur mayur untuk konsumsi sendiri kan akan lebih baik juga. Ya. Nah, Kang Dedi, kalau setelah Kang Dedi lihat beberapa greenhouse yang kita bangun ya,
Dan lihat karyawannya tuh, lihat tuh. Iya, iya. Orang yang sangat sederhana. Kesan apa sih yang Kang Dedi dapat? Ya pertama saya ingin memberikan apresiasi dulu kepada House of Bread ya, yang sudah mempekerjakan mereka yang terdampak ya di lingkungan sekitar, dan tentu ini akan membawa satu gairah lah ya untuk masyarakat, bukan saja membangun ekonominya sendiri, tapi mempunyai rasa percaya diri untuk kemudian ikut serta memproduksi sayur mayur yang mereka butuhkan. Jadi nanti setelah Bapak didik, tentu kan mereka suatu saat juga bisa menanam sendiri. Karena memang tujuan kita, Kang Dedi, kita pengen mereka punya skill, dan in the end mereka bisa menggunakan lahan mereka sendiri. Dan itu yang saya rindukan, mereka bisa naik dan bisa ngajari di masyarakat mereka. Ya inilah yang harus ditiru ya. Apa yang sudah ditunjukkan, dicontohkan oleh House of Bread ini tentu menginspirasi yang lain untuk tadi membantu mereka yang lemah, memberdayakan mereka, dan kemudian membangun bersama-sama lah. Oke, terima kasih Kang Dedi. Lalu kemudian hari berikutnya datang Bupati dari Kalimantan Tengah, Bupati Murung Raya. Namanya Bapak Perdi Yosep. Dia datang dan dia berkata, Pak Pendeta, bolehkah saya lihat ke HOB? Saya bilang silakan. Pulang dia berkata, saya pengen supaya rakyat saya yang miskin bisa ditolong seperti HOB menolong. Saudara, padahal kita ya belum melakukan banyak hal. Tapi mereka sudah membuat mereka melihat ini belum apa-apa. Nanti masih lagi belum yang tanah 100 hektar. Saudara, ini baru 4,5 hektar yang kita kerjakan, orang sudah emes. Bagaimana kalau 100 hektar? Saudara, kalau kita mentaati Tuhan step by step, ambil tanggung jawab, kelihatannya tidak apa-apanya. Tapi ketika saudara mentaati terus menerus, apa yang kita lihat biasa, orang lain lihat luar biasa. Saya berdoa waktu nanti kita pulang, menghadap kepada Bapa, saya berdoa supaya Tuhan menolong dan bisa bersuka cita melihat saudara pulang kembali ke rumah Bapa. Saudara, pada waktu saya disuruh beri makan kota, saya mulai berpikir kalau makan juga nggak sayur. Saya mulai mikirin mau menanam pohon buah. Makanya di HOB pohon buah sekarang bertumbuh. Buah pisang, buah mangga, buah jambu, pepaya, pisang, mangga, jambu. Lah begitulah, beli di pasar minggu. Nah ini bukan beli di HOB ini saudara. Pepaya, pisang, mangga, jambu. Dan bukan hanya sayur, bukannya buah. Sekarang saudara kita bikin budidaya ikan nila. Sebentar lagi, nanti lihat ya videonya. Sebentar lagi saudara akan lihat, Desember kita akan panen ikan nila. Saudara, tadinya kita cuma punya 20 kolam. Saya mau jual, tiba-tiba saudara, ikan ini belum pemberkatan, tiba-tiba beranak saudara. Wah, belum ikut BPN, dia beranak ribuan. Dan kemarin saya kaget sekali, orang ikan yang bekerja di ikan, mereka lapor, Pak, ini tong, ini isinya panen kemarin. Berapa? 20-30 ribu ikan, ini anakan ikan, Pak. Kemana saya harus menanamnya? Makanya kita membuat kolam lagi 100. Sekarang kolam kita ada kolam pemijahan, kolam penederan, dan ada kolam pembesaran. Sebentar lagi jemaat WTC dan orang di kota kita, semua saudara bisa menikmati nilai yang sehat dan segar. Tepuk tangan dong buat Allah kita. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Nah itu sebabnya saudara, saya sebagai gembala mempersiapkan diri supaya saudara semua bisa ngikutin track. Itu sebabnya saya mempersiapkan kelas TC. Justru di tengah pandemi kita buka begitu banyak orang yang ikut belajar dari kelas TC. TC 01 sampai TC 07. Dan saya berdoa ikutlah semua jemaat supaya saudara belajar menerima makanan yang keras. Sekarang yang kedua, apa ciri bahwa seseorang itu sudah menjadi dewasa? Yang kedua, dia mengalami terobosan dalam hidup pribadi dia. Maksudnya apa, Pak? Tidak lagi kecewa, tidak lagi kepahitan, tidak lagi dendam, nggak lagi sakit hati, mudah mengampuni. Oh, itu orang yang terobosan pribadi. Hidupnya itu ya tentrem kartora harjo. Tidur ya tidur, makan ya makan. Enak hidup itu. Kenapa sih ada orang ngampuni aja susah?
So what gitu loh. Ada orang yang hatinya terluka dan terus membiarkan terluka dari dulu sekarang sampai hari saya khotbah. Lepaskan dan saudara akan mengalami. Di mana saya bisa belajar TC01 kalau mau terobosan pribadi. Yang ketiga, apa ciri seseorang mengalami dewasa? Seseorang mengalami dewasa yang ketiga kalau dia mengalami terobosan keluarga. Pak, kenapa orang yang dewasa mengalami terobosan keluarga? Sebab di dalam keluarga itu ada 3 fase. Pertama namanya fase bulan madu. Semua orang happy. Kenapa? Karena ketika dia kawin, pertama kali dia menikah. Waduh saudara, semua dunia ini hanya milik kita berdua. Yang lain ngontrak. Kenapa saudara? Aduh cuman lihatnya seperti suami dan istri itu saja. Yang lain tidak terlihat. Kenapa? Saking indahnya menerima kebaikan Tuhan dalam keluarga. Tapi ada yang setahun kemudian berubah jadi dari bulan madu berubah jadi fase padang gurun. Dan di fase padang gurun ini konflik mulai terjadi. Dan di saat konflik terjadi, wah di sini ada yang bercerai, ada yang pisah rumah, ada yang pisah aset, ada yang pisah ya bagi anak, anaknya 4, 2 kamu, 2 saya. Akhirnya terjadi perpecahan. Kenapa? Karena tengah konflik. Tapi kalau saudara bisa lewati itu, saudara akan masuk dalam pernikahan yang dewasa. Kenapa? Pernikahan dewasa, pernikahan yang ada konflik ada. Siapa bilang nggak ada? Tapi mudah menyelesaikan. Kenapa? Mudah ngalah. Kenapa pernikahan saya mudah menikmati kebahagiaan? Pokoknya saya bilang ini prinsip saya. Yang waras, ngalah. Yang dewasa, ngalah. Yang lebih tua, ngalah. Karena saya lebih tua dari istri saya, maka saya bilang saya harus ngalah. Dan akhirnya istri saya bertumbuh. Kenapa? Karena setiap kali dia evaluasi dirinya, kenapa kok suamiku ngalah? Akhirnya dia bertumbuh rohaninya secara luar biasa. Ada seorang yang luar biasa namanya Gordon Hinckley, dia berkata begini, the willingness. Orang yang dewasa rohaninya mudah mengampuni. Ini seorang hamba Tuhan. The willingness to forgive is a sign of spiritual and emotional maturity. Kalau ada orang yang suka mengampuni, ini bukan dari saya ya, dari hamba Tuhan itu. Itu adalah tanda bahwa dia emosional matang. Ya tubuhnya secara tubuh matang, tapi ada orang yang emosionalnya nggak matang rohaninya, nggak dewasa. Tapi ada orang yang secara rohani dewasa. Jadi kalau saudara tubuh, jiwa dan roh dewasa. Itulah visi gereja Bethel Indonesia World Transformation Church. Haleluya. Orang dewasa rohani itu orang yang bisa bertanggung jawab baik dari segala sesuatu, baik itu sebagai istri atau itu sebagai suami atau sebagai anak. Kenapa Pak dia harus masuk dalam pernikahan yang dewasa? Karena kalau dia dewasa, pernikahannya akan dewasa pula. Anak istrinya ikut bahagia. Itu sebabnya saudara yang belum menikah, kalau mau nikah, saudara pastikan calonmu adalah orang yang dewasa. Daripada lihat di terminal, lebih baik lihat di kersel-kersel, cari tempat yang terbaik. Kalau Bapak Ibu cari menantu, cari di gereja, jangan di terminal. Cari di gereja, bukan di tempat arisan. Di gereja atau di kersel-kersel. Kenapa Pak harus matang? Kenapa pernikahannya, kalau orang dewasa pernikahannya matang? Karena dia setia, suami setia sama istri, istri setia sama suaminya. Enak, menikah bahagia. Makanya saya membuka kelas namanya TC07 supaya semua jemaat mengalami terobosan dalam keluarga. Saya siapkan yang pengen mengalami terobosan pribadi, saya siapkan TC01, Anda masuk. Khusus untuk pandemi, TC01 tidak kita buka karena banyak pelayanan-pelayanan yang sifatnya touching. Ya, dan banyak manifestasi, yang ada yang muntah-muntah, droplet kebanyakan keluar. Jadi saya tidak buka. Mengganggu suasana nanti saudara. Terakhir, ciri yang keempat, terakhir. Apa Pak ciri bahwa seseorang itu sudah matang rohaninya? Dia mengalami terobosan keuangan. Kok bisa Pak? Dengarkan baik-baik.
Kalau saudara pengen cepat dewasa di dalam hal terobosan keuangan, saudara masuk TC02. Semua sudah saya siapkan. Karena orang yang dewasa, dia bisa kekang keinginannya. Banyak orang yang tidak dewasa, dia bukan keinginan dianggap keinginan, bukan kebutuhan dianggap kebutuhan. Orang harus bisa memisahkan mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau orang belum dewasa, nggak mau. Pokoknya semua yang gua ingin, gua beli. Itu yang membuat rusak. Seberapapun berkat yang diberikan oleh Tuhan, saudara harus punya kemampuan untuk mengelola keuangan saudara dengan baik. Dan itu tanda bahwa Anda dewasa rohani. Dulu saya dikasih 300.000, saya tetap bisa perpuluhan, saya tetap bisa menabur benih, saya tetap bisa memberi orang tua, saya tetap bisa hidup, dan saya bisa membayar utangnya orang tua saya, dan saya masih bisa tetap melayani Tuhan. Dan saya masih bisa saving. Dikasih 300.000 bisa, dikasih 1 juta bisa, dikasih 2 juta bisa. Pada waktu saudara bisa dipercaya perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan kepada saudara perkara-perkara yang lebih besar. Jadi pertanyaannya gini, kenapa kok saya belum disediakan uang sama Tuhan kepercayaan lebih besar? Ayo belajar setiap perkara yang kecil. Saudara, TC02 akan dibuka lagi sebab kelas ini sudah jalan sudah hampir ke-6. Jadi saudara yang pengen ngalami terobosan keuangan di tengah goncangan, Anda ngalami goncangan, saudara masuk di TC02 dan siapkan dirimu jadi dewasa, jangan makan susu. Belajar untuk ngekang dirimu. Belajar pisahkan mana itu keinginan, mana kebutuhan. Tuhan tidak akan pernah memberikan apa yang saudara ingini, tapi Tuhan selalu memberikan apa yang saudara butuhkan. Itu sebabnya dewasa, dia bisa tahu kekang dirinya, mana yang keinginan, mana itu yang kebutuhan. Saudara, kenapa sih Pak mengenai keuangan ini Tuhan begitu, kenapa Bapak menaruh ini menjadi nomor 4 dan kenapa dibahas? Sebab saudara, saya pengen saudara punya kedewasaan dalam mengelola keuangan dan saudara mesti harus belajar hidup untuk tidak lebih besar pasak daripada tiang. Ini kesulitan yang saudara buat sendiri. Jadi saudara, kenapa ada orang sulit? Pertama, karena dia tidak bisa memisahkan mana yang disebut kebutuhan, mana keinginan. Apalagi kalau masuk mall ada tulisan sale, sale, sale. Wih, ini manis nih sale. Saudara beli apa saja yang saudara tidak butuhkan. Itu menghancurkan. Kenapa banyak orang mengalami kesulitan membayar? Karena dia tidak pernah mau bisa mengerti mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Itu sebabnya di gereja, saudara perhatikan, gereja kita berikan pertama prioritas kepada perintah Tuhan. Mana yang menjadi kebutuhan, itu yang didulukan. Dan tidak pernah apa yang menjadi keinginan kita. Dan saya janji sama Tuhan, saya tidak akan lakukan apa yang menjadi keinginan saya. Saya janji apa yang menjadi keinginan Tuhan, saya akan kerjakan. Dan itu sebabnya sampai hari ini kepercayaan Tuhan semakin hari semakin besar. Saya beritahu sekarang rahasianya supaya semua saudara bisa mengalaminya. Sekarang ini orang dari Asia lagi. An extravagant lifestyle prevent us from gaining more trust from God. Saudara kalau punya gaya hidup yang ekstra, kalau saudara punya gaya hidup diminta jalan 1 mil, saudara jalan 2 mil. Kalau saudara diminta untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan dan Anda kerjakan, jangan heran kehidupanmu sendiri berjalan di dalam gaya hidupmu yang berjalan di dalam firman, itu automatically bisa membuat saudara bisa dipercaya oleh Tuhan masuk perkara-perkara yang besar. Cara hidup yang ekstra dari orang lain tentunya akan menjaga saudara dan membuat saudara bisa menerima kepercayaan dari Tuhan yang semakin besar. Oleh karena itu saya berdoa supaya saudara, ini bagian yang terakhir, lalu kita sedang siapkan perjamuan kudus. Matius pasal 6 ayat 24, Pak, kenapa Tuhan begitu serius? Bahkan saudara perumpamaan, kalau saudara membaca, perumpamaan yang terbesar bukan perumpamaan tentang setan dan Tuhan,
Tapi perumpamaan yang terbesar yang banyak dibahas oleh Tuhan Yesus selalu membahas masalah mamon. Ini ayatnya Matius pasal 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan akan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Tidak, perhatikan ya, saingan Tuhan bukan setan. Setan itu ya cukup satu kata saja, keluar setan. Yesus cukup berkata keluar, 2000 setan keluar dari seseorang, masuk 2000 babi. Tapi saingan Tuhan dalam hidup saudara bukan setan. Tapi apa Pak? Mamon. Oleh karena itu seorang pun tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ayo kita menjadi dewasa, artinya berani memutuskan saya tidak mau dikendalikan oleh mamon. Mamon adalah hamba yang baik. Itu sebabnya saudara, kemarin pada waktu saya pergi bersama menemani para pemimpin-pemimpin itu, dia bilang ini negara ini banyak duitnya loh Pak. Oh bagus Pak, di setiap kota banyak duitnya, bagus. Tapi nggak tahu apa ya, buat apa ya. Saya bilang gini, kalau kasih saya tahu apa yang harus saya buat. Saya supaya mereka tahu bahwa banyak hal yang kita bisa kerjakan. Itu sebabnya manusia tidak bisa. Mamon itu tidak bisa, saudara, manusia tidak bisa dikendalikan mamon. Mamon itu bagus kalau dia jadi hamba yang baik, tapi dia menjadi tuan yang jahat. Biarkan Yesus jadi tuan dan mamon jadi hamba kita. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus. Panggil Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Ku panggil namamu. Kasih-Nya melimpah di hidupku. Mengalir deras. Mengalir deras urapan kuasa-Mu. Mujizat besar. Mari bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Panggil Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Ku panggil namamu. Kasih-Nya melimpah di hidupku. Mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, dan Ia memecah-mecahkannya. Dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan saudara dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum saudara dalam nama Yesus. Mari naikkan syukurmu. Mari evaluasi sambil naikkan syukurmu. Minta pengampunan kalau ada yang salah. Shandaralabaya shandaralambo. Rikirianaranalambo. Rininianaranalambo. Mari angkat dua tanganmu. Minta urapan Tuhan. Minta urapan Tuhan supaya dibawa naik dan tumbuh jadi dewasa. Terus naikkan doamu, naikkan doamu, naikkan pujian penyembahanmu. Oh, oh.
Ya Tuhan, jamah. Terima urapan yang baru, supaya bisa membuatmu bertumbuh dari kanak-kanak menjadi dewasa. Kalau engkau bayi rohani baru saja menerima Yesus, aku berdoa supaya engkau bisa jadi kanak-kanak dan satu hari bertumbuh jadi dewasa. Shandarala barala barana murala bashandarala. Jama, 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 jama. Jama, jama, jama. Oh my God, my God. Bawa mereka terus naik, tumbuh jadi dewasa rohani mereka. Mereka akan menjadi strong church, gereja yang perkasa, gereja yang kuat. Oh shandarala barala bashandarala barala. Selalu kalau ada saudara yang mendengarkan kebenaran dan saudara berkata, Pak, aku pengen menerima Yesus, Yesus yang hebat itu. Mungkin saudara belum pernah mengundang Yesus tinggal dalam hidupmu pribadi. Saya undang saudara, angkat tanganmu, tirukan doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku mengundang Engkau masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Ampuni segala dosaku, catat namaku dalam kitab kehidupan, dalam nama Yesus. Ibu Flora akan berdoa buat kita. Bapak yang kami kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah hari ini yang Kau berikan buat kami. Kami berterima kasih Kau menolong kami dan melatih kami. Justru di masa-masa kami banyak berada di rumah bersama-sama dengan keluarga, biarlah kami pergunakan kesempatan ini untuk kami bertumbuh menjadi makin hari makin dewasa. Sebab Tuhan menaruh kepercayaan yang besar. Tuhan, Engkau menjadikan setiap kami adalah perwakilan daripada kerajaan Allah yang ada di bumi ini. Ajari kami untuk merelakan diri dan bertumbuh Tuhan. Aku berdoa bahwa kami dalam kesukaan untuk bergaul erat dengan Tuhan. Aku berdoa rumah tangga menjadi rumah tangga yang indah, karena setiap orang di dalam keluarga, baik orang tua, baik anak-anak, setiap kami berlari-lari untuk bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati setiap rumah tangga demi rumah tangga. Engkau memberkati setiap kersel demi kersel, keluarga-keluarga rohani di mana kami berada. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa juga buat kelas spiritual journey Tuhan, lewat kelas-kelas TC yang ada. Aku berdoa bahwa setiap kami makin bertumbuh dan kami makin mengenal Engkau, sehingga kami bisa berkata bukan dari kata orang, tapi kami mengalami Tuhan di dalam hidup setiap kami Tuhan. Aku berdoa buat anak-anak-Mu yang bekerja Tuhan, berkati setiap usaha pekerjaan mereka. Aku berdoa buat mereka yang sekolah Tuhan, Kau memberkati sekolah mereka. Berkati Tuhan, sekalipun mereka harus bersekolah dari rumah Tuhan, dengan apa yang ada aku berdoa, biarlah melalui kesempatan ini kami semua bertumbuh. Buah-buah roh dalam hidup kami juga makin bertumbuh, makin lama makin besar, makin lama makin diperluas Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami saat ini sepakat berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa biar Engkau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau berikan Tuhan kelepasan melewati masa-masa krisis ini Tuhan. Aku berdoa biar Indonesia menjadi negara yang makmur, NKRI menjadi harga mati, kami semua dipersatukan dengan penuh kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa biar lawatan-Mu atas bangsa ini terjadi, Pentakosta 3 terjadi Tuhan di bangsa ini Tuhan. Kami akan lihat banyak orang datang berduyun-duyun kepadamu. Kami akan lihat Tuhan yang besar, sebab semua orang mencari Allah yang hidup dan mengalami keselamatan dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami berkati lingkungan sekitar di mana kami berada Tuhan. Tengah-tengah kami Kau berkati Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi terang Tuhan buat sekitar kami, dan tangga-tangga kami diberkati lewat setiap kehadiran kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami memberkati setiap pemerintahan daerah yang ada, dan kami berdoa buat pilkada serentak pada tanggal 9 Desember nanti. Engkau memberkati, Engkau campur tangan supaya semuanya dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa ini kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari angkat dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik yang berasal dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis yang berasal dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati saudara. Thank you Senior Pastor Wiryo Hadi untuk setiap hikmat, pelajaran, dan pengajaran yang kami terima pada hari ini, yang kami percaya akan menjadikan kekuatan dan berkat bagi setiap kita yang mendengar. Dan juga saya mau mengucapkan terima kasih buat saudara yang sudah join ibadah melalui online. Dimanapun saudara berada, saya percaya kuasa Tuhan sanggup menggapai setiap kita. Dimanapun kita berada, kita pasti akan bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan buat saudara yang punya permohonan doa, saudara bisa klik link yang ada di description box di bawah. Saudara bisa masukkan prayer request saudara di sana, atau saudara juga bisa memasukkannya lewat WTCF. Nah, buat saudara yang mau menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara, saudara juga bisa mengirimkan kesaksian saudara dalam bentuk video kira-kira berdurasi 5 menit. Saudara bisa kirimkan ke email gbiwtcserpong.church@gmail.com gbiwtcserpong@gmail.com. Saya percaya setiap kesaksian saudara pasti akan menjadi berkat buat setiap orang yang nantinya akan mendengarkannya. Dan saya juga mau menyambut buat setiap saudara yang baru hari ini bergabung dengan kami di GBI WTC Serpong. Atas nama setiap tim dan kru yang ada di WTC Serpong, kami mau sambut saudara and say welcome, welcome, welcome. We're so happy that you're here with us. Kami sangat senang dengan kehadiran saudara dan kami berdoa supaya saudara bisa menemukan lebih banyak lagi komunitas yang bisa membantu saudara bertumbuh bersama dengan kami. Give us a shout out dimanapun saudara berada. Saudara bisa shout out kami di Instagram, di Facebook, di email, atau di nomor hotline yang juga ada di description box di bawah. Apabila saudara diberkati dengan firman pada hari ini, maka jangan lupa untuk bagikan video ini kepada kerabat, keluarga, atau kepada siapapun orang di sekitar saudara, supaya kebenaran firman Tuhan bisa diperdengarkan kepada banyak orang di sekitar kita. Have a blessed Sunday and see you next week. Bye. Shalom. Apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan.
Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.